Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini hari Kamis 3 April 2025. Kita berterima kasih tentunya untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah menjauh dari kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sepanjang bulan April ini, dalam renungan malam yang saya buat ini, saya akan share dan sudah share juga mengenai kemuliaan Kristus yang dinyatakan di dalam kitab suci, khususnya di dalam perjanjian baru. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Memandang Kemuliaan Kristus. Kita akan sama-sama membaca dalam ayat hafalan kita, Yohanes 17 ayat 24 yang berbunyi demikian. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara pasti sudah mungkin tahu bahwa Yohanes 17 adalah doa syafaat Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus naikkan satu malam sebelum ia disalibkan. Dan di dalam doa Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memberikan berbagai macam kebenaran yang dapat kita pelajari. Dan ia secara khusus berkonsentrasi berdoa bagi para murid-muridnya, dan juga tentunya berbicara dan berdoa untuk kita semua orang percaya yang hidup setelah hari Pentakosta, sehingga Tuhan Yesus ada dalam pemikiran kita. Tuhan Yesus memikirkan kita dengan benar. Tuhan Yesus memikirkan kita dengan sungguh-sungguh. Karena itu ia berdoa kepada Bapa. Dan salah satu permintaan Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus yang kita harus jawab adalah agar kita semua menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Itu dinyatakan di dalam ayat 21. Dan di dalam ayat 22 di sana dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saudara, pada saat orang percaya bersatu, maka kemuliaan Kristus itu nampak. Karena itulah kita tidak akan pernah bisa bersatu sebagai orang percaya kalau kita tidak fokus dan memandang kepada Kristus. Doa Tuhan Yesus dalam ayat 24 yang tadi kita sudah baca, agar kita memandang kemuliaan Kristus. Yesus berdoa agar murid-murid kita semua memandang kemuliaannya, memandang kemuliaan-Ku, seperti yang sudah diberikan oleh Bapa kepada Kristus. Sehingga kita semua orang percaya mencerminkan kemuliaan Kristus yang tiada taranya. Karena itu saudara, jangan fokus kepada kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Saat kita memandang kepada Kristus yang penuh kemuliaan, maka kita akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini satu konsep yang sangat penting. Ini doa Tuhan Yesus yang mesti kita genapi dan turuti di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita memandang Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Ya Tuhan yang layak dipuji. Ya Tuhan yang layak disembah, ya Tuhan yang layak ditinggikan. Wow, luar biasa Tuhan Kristus kita yang mulia. Permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa adalah supaya di mana Dia berada, di situ pun kita akan berada. Dan mereka juga akan bersama-sama dengan aku, dengan Kristus katanya. Dan biarlah apa yang telah diberikan kepada Bapa kepada Yesus juga diberikan kepada kita, yaitu kita bisa memandang kemuliaan Bapa dan Kristus sebagai satu pribadi yang merupakan satu kesatuan.
Konsep ini tidak dapat diperoleh di agama-agama manapun, hanya ada di dalam Kristus saja. Saudara, Kristus saat ini sedang menyiapkan tempat bagi kita sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes 14. Dan suatu hari kelak Ia akan kembali dan menjemput kita semua sehingga kita bisa diam bersama-sama dan memerintah di dalam kemuliaannya. Sampai itu terjadi, mari sama-sama memandang kemuliaan Kristus. Jangan memandang kelemahan orang lain, sekalipun itu orang terdekat kita, karena mereka bisa gagal. Tapi Kristus yang mulia itu tidak pernah gagal dan Ia tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya, kiranya renungan malam ini menambah pengertian kita lagi mengenai kemuliaan Kristus dalam atributnya sebagai Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.